Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak Ibu sudah bisa hadir dalam kegiatan daring hari ini. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah. Baik, Bu. Suara Ibu terdengar jelas, Nak? Ya, Ya, jelas, dengar, Bu. Bu. Kemudian sinyal di sana aman? Aman, Bu. Tenang, Bu. Aman. Alhamdulillah. Aman. Selesai. Sebelum kita mulai, ada baiknya kita membaca doa dulu. Silakan doa dipimpin oleh Muhammad Arif Setiawan. Sebelum memulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita membaca doa. Baca doa dalam hati, mulai. Doa dicukupkan. Ya, terima kasih Arif. Kemudian semuanya sudah isi absen di link absen? Ibu sudah bagikan? Oke, sekarang kita mulai. Pelajaran hari ini adalah tentang sistem ekonomi ya. Kita akan membahas tentang sistem ekonomi. Sebelum masuk kepada materi, masih ingat Nak, mau pelajaran minggu lalu kita belajar tentang apa? Masalah pokok ekonomi, Bu. Ada 3, apa saja? Masalah pokok ekonomi secara umum, masalah ekonomi secara teori klasik, dan masalah pokok ekonomi secara teori modern. Oke, hari ini kita akan membahas materi tentang sistem ekonomi. Sudah dibaca-baca di rumah materinya? Kompetensi dasar hari ini yang pertama adalah menganalisis masalah ekonomi dalam sistem ekonomi. Yang kedua, menyajikan hasil analisis masalah ekonomi dalam sistem ekonomi. Kemudian indikator pencak. Yang pertama, menjelaskan pengertian sistem ekonomi, masalah ekonomi dalam hubungannya dengan sistem ekonomi. Tujuan pembelajaran hari ini melalui pendekatan saintifik dengan menggunakan model pembelajaran discovery learning, peserta didik dapat menganalisis masalah ekonomi dalam sistem ekonomi, dan peserta didik dapat menyajikan hasil analisis masalah ekonomi dalam sistem ekonomi. Oke, kita mulai. Terlihat gambar? Ada gambar di PPT-nya? Ada, Bu. Ada, Bu. Apa itu ya? Bendera Amerika dan Cina. Nah, kira-kira hubungannya apa sih gambar ini dengan materi sistem ekonomi? hubungannya adalah penggunaan sistem ekonominya. Penggunaannya, oh iya, di Amerika Serikat menggunakan sistem ekonomi apa? Di Amerika Serikat menggunakan sistem ekonomi liberal. Liberal, betul. Sistem ekonominya apa di Tiongkok? Sosialis. Betul, sosial. Macam-macam sistem ekonomi yang nanti dianut oleh beberapa negara ya. Ini akan mempengaruhi perkembangan dan pengambilan keputusan di setiap negara itu, khususnya terhadap keputusan ekonominya. Nah, ini ada pengertian sistem ekonomi. Selanjutnya, macam-macam sistem ekonomi. Ada yang tahu? Ada berapa macam sistem ekonomi? Ada 4. Ada 4. Apa saja? Sistem ekonomi tradisional, sosialis, kapitalis, dan campuran. Sistem ekonomi tradisional. Nah, ini masih dipelajari secara turun-temurun dan bersifat sederhana. Kemudian sistem barter. Masih ingat barter itu apa? Menukar Barang tukar barang. Menukar Ya, barang. barang ditukar dengan sistem ekonomi yang kedua adalah sistem ekonomi komando. Tujuannya adalah kemakmuran semua rakyat. Selanjutnya, yang ketiga adalah sistem ekonomi liberal. Pemerintah memberikan kebebasan sepenuhnya kepada masyarakat untuk mengoptimalkan kreativitasnya dalam bidang ekonomi. Ya, cita-citanya mau buka pabrik apa? Pabrik sepatu. Oke, pabrik sepatu. Dia mau buka pabrik sepatu, boleh. Pemerintah tidak melarang selama tidak melanggar hak orang lain. Kalau menurut pendapat saya, Bu, kalau kesenjangan ekonomi itu
adanya ketidakmerataan pendapatan. Ada pertanyaan sampai sini. Di sini nggak Gaida, kelihatan. Bu. Oke, Gaida, apa pertanyaannya, Nak? Berarti itu juga nanti bakal mengakibatkan tingkat kepeduliannya rendah gitu ya, Bu? Kepedulian apa, no? Maksudnya? Sesama masyarakatnya itu, Bu, kayak yang kaya kasihan sama yang miskin gitu, kayak gitu. Kalau itu ada di hati nurani ya. Kalau nurani, mungkin di negara penganut liberal itu, oh baik-baik orang kayanya, pada dermawan. Jadi kalau ini nggak berhubungan dengan sistem ekonomi liberal, no. Yang berhubungan dengan sistem ekonomi liberal adalah kreativitas dan produktivitas. Produktivitas itu adalah kemampuan seseorang untuk menghasilkan barang atau jasa. Nah, kalau dia yang produktivitasnya tinggi, maka barang dan jasa yang dihasilkan akan banyak kan? Dia punya perusahaan banyak kan? Kemudian laku barangnya, dia akan menjadi orang kaya raya. Sementara yang produktivitasnya rendah atau bahkan tidak punya produktivitas, ya dia tidak bisa menghasilkan barang, apa yang bisa dijual, ya kan? Maka dia tidak punya uang, maka dia terima kasih. Nah, itulah materi kita hari ini, nah. Mudah-mudahan dapat dipahami. Ada yang Ibu sampaikan? Paham, Bu. Oke, kalau Paham, Bu. selanjutnya Ibu akan kirim LKPD ya, lembar kerja peserta didik di grup WA. Dan Ibu bagikan ya LKPD-nya. Ibu sudah share di grup WA ya. Ya, Bu. Oke. Nanti di dalam LKPD itu ada sebuah artikel mengenai rusuh aksi 22 Mei. Kan dibaca dulu artikelnya, kemudian setelah dibaca dipahami ada 3 pertanyaan. Silahkan, boleh browsing di internet, boleh buka-buka materi tentang sistem ekonomi. Kalau ada buku paketnya, silahkan dibuka. Modul boleh, atau materi ajar yang sudah Ibu share di WA group. Di on kamera ya. Jadi kalian biar Ibu lihat sedang mengerjakan. On kamera semuanya. Aulia, kameranya on sayang. Maaf, izin bertanya. Ya, silakan Nuridayati, kenapa? Ini jawabannya bentuk PowerPoint atau di Word biasa aja, Bu? Jawabannya sebetulnya nanti untuk penilaian semuanya kan tidak mungkin presentasi ya. Cukup di Word dikirim ke WA Ibu, tapi lebih baik lagi kalau yang siap presentasi sekarang pakai PowerPoint. Ada yang siap? Nuridayati siap ya pakai PowerPoint? Baik, Bu. Diusahakan. Browsing di internet itu bukan untuk dipindahkan ya, Nak ya, tetapi hanya untuk membuka inspirasi. Presentasi pertama adalah Ana Rahmawati. Cukup 1 tanggapan, tapi kita melihat durasi. Silakan, Ana. Ana. Oh ya, oke. Silakan dipresentasikan, Ana. Nama saya Ana Rahmawati. Jawaban pertama, ya setuju. Alasannya karena kondisi pasar keuangan, perbankan, dan sistem pembayaran masih stabil. Dan juga investasi asing masih mengalir ke surat berharga negara. Jawaban yang kedua yaitu faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kestabilan di Indonesia menggunakan sistem ekonomi campuran adalah masyarakat Indonesia yang senang berinvestasi. Itu saja. Apakah ada yang ingin bertanya? Tasya mau nanya, Oke, siapa? Tasya, silahkan. apa peran BUMN? Peran BUMN diantaranya penghasil barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat, penyedia lapangan pekerjaan bagi masyarakat, pemberi arahan serta bantuan bagi para pengusaha golongan ekonomi lemah, pemberi sumbangan untuk pertumbuhan ekonomi secara nasional, dan pencegah agar cabang-cabang produksi yang penting tidak dikuasai oleh sekelompok masyarakat tertentu.
Oke, itu ya jawabannya. Bagaimana Tasya? Jawaban dari Ana? Ya, Bu, mengerti. Oke, tepuk tangan untuk Ana dan Tasya yang sudah presentasi dan menanggapi. Oke. Terima kasih ya Ana dan Tasya. Ya, Bu. Oke. Ibu tunjuk presentasi yang kedua. Ibu Nurhidayati mau, Bu? Oke, silakan Hidayati. Disimak dan ditanggapi anak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurhidayati. Saya akan mempresentasikan hasil jawaban saya. Mengenai rusuh aksi 22 Mei KSSK, Pasar Keuangan, Perbankan, dan Investasi Stabil. Jadi tadi pertanyaannya, apakah Anda setuju dengan pernyataan Sri Mulyani selaku Ketua KSSK dengan kondisi pasar keuangan, perbankan, dan sistem pembayaran yang tetap stabil saat terjadi kerusuhan di ibu kota? Ini jawabannya. Menurut saya tidak setuju. Karena faktanya pusat perbelanjaan nasional seperti Tanah Abang tutup selama kerusuhan itu terjadi yang menyebabkan kerugian mencapai 700 miliar sehingga perputaran uang dan sistem pembayaran terhambat. Jawaban dari saya. Jika ingin bertanya dan menanggapi, dipersilakan. Nur Hidayati bagus sekali ya sudah menggunakan PowerPoint. Ada yang menanggapi nak temannya? Saya, Bu. Ya, siapa? Gaida, Bu. Oke, Gaida. Silakan Gaida. Apa tanggapan? Perkenalkan dulu nggak, Bu? Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena daring belum kenalan ya. Perkenalkan, nama saya Gaida Umairoh. Izin menanggapi yang soal nomor 1. Kan di situnya tidak setuju ya. Ya. Menurut saya itu, kalau saya itu setuju karena kan di situnya juga sudah disertai fakta gitu. Dalam 2 hari ke depannya ekonominya itu udah membaik gitu, sistem kestabilan keuangannya. Dan satu lagi itu sumbernya dari mana ya Tanah Abang itu sampai rugi 700 triliun itu. Oke, bagus sekali tanggapan Gaida ya berdasarkan fakta, menunjukkan fakta. Gimana Nur? Silakan Nur. Mohon maaf tadi izin konfirmasi dulu kalau 700 miliar bukan triliun. Jadi saya tadi coba browsing dan sumbernya itu dari cnnindonesia.com. Kesimpulan dari observasi tadi adalah karena Indonesia menganut sistem ekonomi campuran sehingga pemerintah dan masyarakat sama-sama kerjasama untuk menyelesaikan masalah ekonomi. Ibu akan bagikan link post-test, kalian kerjakan. Barusan kita belajar apa? Sistem ekonomi, ya. Pada bagian mana yang paling kamu sukai, Iska? Yang paling suka belajar hari ini apa? Bagian membahas sistem ekonomi campuran. Oh iya, materi selanjutnya minggu depan kita akan mempelajari tentang peran pelaku ekonomi. Nanti dibaca-baca ya. Link post-testnya sudah Ibu share di WA group. Nanti dikerjakan dan dikumpulkan paling akhir 11.50. Yang akan memimpin doa adalah Ahmad Maulana. Arif pimpin doa, Arif. Ya, Bu. Oke. Ya, Bu. Sebelum mengakhiri pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa dicukupkan. Iya. Terima kasih anak-anak Ibu. Jangan lupa tetap menjaga protokol kesehatan ya. Belajar di rumah. Kemudian kalau keluar menggunakan masker, menjaga jarak dan jangan berkerumun. Terima kasih Ibu akhiri untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.